dan agak padat ya guys. Nah kayak gini, kalau udah ini tinggal kita sisihkan dulu. Hasilnya kayak gitu. Langsung kita akan bikin lapisan beningnya. Ada gula pasir, kemudian agar-agar bubuk, diaduk rata, kemudian tambahkan air. Nah ini kita aduk-aduk sambil kita masak sampai dia itu mendidih ya. Nah ini sambil kita aduk terus kayak gini ya guys. Nah ini udah mendidih. Ini lanjut kita aduk-aduk kayak gini untuk menghilangkan uap panasnya. Setidaknya berkurang ya uap panasnya, biar nanti biskuitnya itu nggak merotoli gitu loh guys. Nah kalau udah uapnya berkurang, ini lanjut kita tuangkan. Cara menuangkannya seperti ini ya, dituangkan pelan-pelan dari tengah kayak gini, biar biskuit marinya itu nggak hancur atau merotol gitu ya. Nah kalau udah gini, ini kita masukkan semuanya ya, 700 ml tadi kita masukkan semuanya full. Beda kalau bikin yang kotak itu. Nah ini kita biarkan setengah set sambil menunggu kita akan bikin lapisan keduanya. Kita masukkan bahan-bahan yang udah aku tulis tadi, kemudian kita aduk rata. Kemudian masukkan susu cair, boleh pakai UHT atau full cream sebanyak 700 ml. Nah ini kita aduk-aduk sambil kita masak. Kalau udah panas, ini kita masukkan 2 butir kuning telur. Nah, caranya diambil sedikit adonan, kita aduk-aduk kayak gini, kemudian kita masukkan sambil diaduk kayak gini ya. Tambahkan sedikit vanilla ekstrak biar dia itu nggak bau amis. Nah, ini kita masak sampai mendidih. Kalau udah mendidih, kita masukkan margarin atau pakai butter juga boleh ya. Nah, ini kita aduk sampai margarinnya cair dan pudingnya menjadi mendidih kayak gini ya. Kalau udah ini kita aduk, kita hilangkan uang panasnya sedikit berkurang. Nah ini kalau kalian ragu nanti nempel apa enggak, boleh ditusuk-tusuk kayak tadi ya. Lanjut ini kita masukkan pudingnya di atas lapisan yang pertama tadi. Dimasukkan secara pelan-pelan aja kayak gini. Nah ini kita lanjutkan sampai pudingnya habis ya guys. Ini aku pakai loyang dengan volume 2,1 liter ya guys. Nah kayak gini. Sambil menunggu dia setengah set, kita akan bikin lapisan yang terakhir. Nah, kita masukkan gula pasir, maizena, bubuk agar-agar, dan coklat bubuk. Kemudian diaduk rata kayak gini. Lanjut kita masukkan susu cair sebanyak 700 ml. Boleh pakai UHT atau full cream atau susu segar juga boleh. Nah, ini kita aduk-aduk sambil kita masak sampai dia itu panas. Kalau udah panas kayak gini, kita masukkan dark cooking coklat atau coklat batang sebanyak 100 gram. Nah ini kita aduk-aduk sambil kita masak sampai dia mendidih ya. Nah warnanya itu akan menjadi pekat kayak gini dan rasanya juga akan coklat banget guys. Lanjut ini kita aduk-aduk dulu, kita hilangkan uap panasnya atau sedikit berkurang. Nah kalau udah lanjut ini akan kita tuangkan di atas lapisan kedua. Nah dia itu harus udah berkulit kayak gini ya. Kalau udah terlanjur kelas, kalian boleh lakukan tusuk-tusuk kayak yang pertama tadi. Nah ini kita tuangkan secara pelan-pelan kayak gini, hati-hati. Kita lakukan sampai pudingnya habis ya guys, sampai full satu loyang. Nah kayak gini. Ini udah full satu loyang. Lanjut ini kita biarkan sampai benar-benar set dulu, baru kita keluarkan dari loyangnya. Hasilnya seperti ini, tampilannya kalau dari samping kayak gini tuh, cakep banget ya. Udah bisa dibayangkan nanti hasilnya seperti apa ya guys. Nah ini udah keras dan itu udah dicongkel-congkel sama si kecil guys, aku tinggal sholat. Oke lanjut ini kita keluarkan dari loyang dulu ya. Tuh hasilnya cakep banget Masya Allah. Ini super duper cakep ya. Nah tampilannya kayak gini nih kalau dari samping. Dari samping cantik, dari atas cantik, pokoknya ini serba cantik ya. Sekarang kita akan lihat tekstur dalamnya itu seperti apa sih tampilannya. Kita iris dulu kayak gini. Hai Bun, bikin kue simple lagi yuk. Tanpa mixer, tanpa oven, tanpa kukus, dan cuma pakai 1 telur aja bisa jadi kue cantik dan seenak ini. Rasanya manis, legit, pastinya bikin nambah lagi ya. Bikinnya gampang banget, cuma diaduk-aduk aja. Hasilnya juga empuk sampai keesokan harinya. Hasilnya juga banyak banget loh. Pertama kita siapkan bahan kering terlebih dahulu. Siapkan 200 gram atau 20 sendok makan tepung terigu. Tepungnya kita ayak dulu ya supaya nggak berkerindil. Kalau udah, tambahkan 50 gram coklat bubuk. Kadang coklat bubuk ini juga banyak yang mengumpal. Lanjut, tambahkan setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh baking soda, lalu bahan keringnya kita aduk sampai tercampur merata.
Kalau udah merata kayak gini, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 200 gram gula pasir, tambahkan sejumput garam dan 1 butir telur. Kemudian ini adonannya kita kocok hingga sedikit mengembang pucat ya. Ini saya kocok kurang lebih selama 1 menitan. Nah, kalau udah mengembang pucat, kemudian kita tambahkan 80 gram atau setara 2 saset susu kental manis coklat dan 1 sendok teh vanili cair. Lanjut kita aduk kembali sampai merata. Setelah bahan cair sudah tercampur merata, kemudian kita masukkan bahan keringnya. Ini kita masukkan bahan keringnya secara bertahap ya, atau sedikit demi sedikit. Lalu kita aduk sambil kita tuang 300 ml air minum. Setelah sudah tercampur merata, airnya udah habis juga. Ini terakhir kita tambahkan 150 ml minyak goreng. Aduk kembali adonan sampai tercampur merata ya guys. Setelah tercampur merata, adonan siap untuk kita cetak. Lanjut kita panaskan cetakan. Kalau udah panas, kita olesi cetakan dengan margarin sampai merata, supaya kuenya nanti tidak lengket pada cetakan ya. Setelah cetakan sudah panas, tuang adonan sebanyak setengah dari cetakan. Kemudian kita tambahkan isiannya. Di sini aku pakai keju slice yang dipotong jadi 4 bagian ya guys. Atau kalian juga bisa diisi dengan keju oles secukupnya, atau bisa juga diisi dengan selai coklat atau stroberi sesuai selera kalian aja. Setelah udah diberi isian, lalu tuang kembali adonan untuk menutup isiannya. Ini kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil ya, supaya matangnya merata. Setelah 7 menit ini kita buka cetakannya, kemudian ini kuenya kita balik ya, supaya matangnya benar-benar merata. Lalu kita tutup kembali, masak selama kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit, kemudian brownies coklat keju panggangnya sudah matang. Lanjut, ini kita keluarkan dari cetakan ya. Nah, seperti ini hasilnya cantik ya guys. Selanjutnya kita lanjutkan mencetak sisa adonannya hingga selesai. Selain rasa keju, ini aku juga beri isian selai coklat kayak gini ya guys. Cara cetaknya sama seperti mencetak pertama tadi ya. Kemudian kita tuang lagi adonan di atas selai coklat seperti ini ya. Ini kita lakukan hingga selesai. Nah, ini dia hasilnya cantik-cantik banget ya bun. Ini sudah siap kita sajikan. Satu resep ini menghasilkan 21 brownies mini panggang menggunakan 1 butir telur. Resepnya super ekonomis dan hasilnya banyak ya. Untuk tampilan brownies mini panggangnya yang seperti ini ya bun. Kemudian ini akan saya coba belah untuk mengetahui bagian dalam dari brownies mini panggangnya. Dan ini varian coklatnya hasilnya seperti ini ya bun, meleleh di bagian dalamnya. Dan untuk teksturnya ini empuk banget, ini tahan sampai besok pagi juga tetap empuk ya. Ini mantep banget, super duper mantep pokoknya. Ini enak banget, brownies coklatnya juga berasa banget. Jika ingin dikemas untuk jualan atau suguhan, bisa dikemas menggunakan mika ukuran 7C seperti ini ya bun. Dan diberi stiker jualan kita. Atau bisa juga dikemas menggunakan plastik OPP ukuran 11 cm. Nah, mudah banget kan cara buatnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa cobain di rumah. Sudah paham kan sejauh ini, ku yang lama di sini menjagamu tak patah hati. Sediaku sebelum hujan, apa yang kau butuh ku berikan. Kemana Selain aku, siapa yang belum pernah nyobain Korean garlic bread? Buat yang nggak terlalu suka roti manis, ini nih selera kamu, tapi tempatmu nggak ada yang jual.
kuy kita bikin. Campur terigu, gula, susu bubuk dan ragi. Aduk dulu, masukin telur dan susu cair. Uleni manual sampai setengah kalis. Bikin roti itu kan adonannya berat. Jadi aku lanjut pakai Philips Mixer HR1552. Motornya kuat dan stabil, aman banget buat adonan roti. Pas adonan mulai berat, tinggal pencet turbo. Cepet nyatu tanpa bikin mesin cepet panas. Lihat hasilnya, adonan kalis elastis dan gampang banget dibentuk. Potong timbang adonan, aku timbang per 63 gram. Dapat sekitar 9 pieces. Buang gasnya lalu rounding, langsung proofing sampai mengembang 2 kali lipat. Lanjut panggang api atas bawah suhu 170 derajat 15 menit. Oke, lanjut resep garlic butter. Semua bahan tinggal dicampur, aduk sampai rata dan jadi. Nah, cream cheese-nya udah suhu ruang biar gampang diaduk. Kasih gula halus, terakhir tambahin sus cair. Lalu aduk sampai teksturnya halus. Rotinya pun udah mateng, meskipun dempet nggak apa-apa, bisa dipisahin kok. Tunggu agak dingin, lalu belah pakai pisau yang bergerigi ya. Terus kasih isian cheese di bagian agak luar aja, jangan terlalu dalam biar cheese-nya tuh kelihatan cantik dari luar. Langsung celupin ke garlic butter, sisanya tuang aja di atasnya. Panggang lagi kira-kira 15 menitan dan lihat hasilnya. Wah, gawat, cantik banget, berasa kayak beli di bakery. Nah, aku approve banget dengan Philips Mixer karena lebih cepat dan adonan sempurna. Dan paling penting, Philips Mixer tuh terbukti awet. Jadi, worth it banget deh pakai mixer Philips.